Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bimba, tetap semangat dan terus belajar. Perkenalkan, nama saya Nurul Aulia. Saya akan menjawab tugas di luar kelas di hari yang pertama. Ya, di hari yang pertama ini pertanyaannya itu ada dua bagian. Yang bagian A itu mengenai far learning dan bagian yang B ini mengenai small step system. Kita akan menjawab satu persatu. Kita akan menjawab dulu dari far learning. Pertanyaan yang pertama yaitu apa pengertian dari far learning? Far learning adalah proses belajar yang sepenuhnya menyenangkan bagi anak. Pertanyaan yang kedua yaitu mengapa proses belajar harus menyenangkan atau fun learning ya, agar anak merasa senang atas kegiatan belajarnya dan tidak merasa bosan bahkan terbebani dalam kegiatan belajarnya. Pertanyaan yang ketiga yaitu apa tujuan dari fun learning? Tujuan dari fun learning adalah menumbuhkan minat baca dan minat belajar anak secara intensif agar anak mau belajar karena keinginannya tersendiri. Pertanyaan yang keempat yaitu apa hukumnya far learning di Bimba A I U E O? Ya, hukumnya yaitu proses belajar 100% mutlak menyenangkan. Pertanyaan yang kelima yaitu siapa yang harus merasakan far learning dan apa alasannya? Ya, yang harus merasakan far learning itu anak-anak harus merasakan far learning agar proses belajarnya menyenangkan serta semangat, senang bahkan antusias dalam melakukan kegiatan bermain sambil belajar. Pertanyaan yang keenam yaitu siapa yang harus menciptakan far learning dan apa alasannya? Ya, yang harus menciptakan far learning itu motivator. Motivator harus bertanggung jawab penuh atas suasana belajarnya agar menyenangkan, agar anak senang, semangat, bahkan antusias dalam melakukan kegiatan bermain sambil belajar. Pertanyaan yang ketujuh yaitu bagaimana caranya menciptakan far learning? Yaitu dengan caranya dengan mengajak anak berdialog, bernyanyi, berdongeng, bercerita, serta bermain bahasa Bimba dan melakukan evaluasi afeksi setiap saat. Pertanyaan yang ke-8 yaitu bagaimana cara mengevaluasi apakah anak far learning atau tidak. Caranya yaitu dengan caranya motivator melihat afeksi anak-anak senang atau tidak dalam melakukan kegiatan bermain sambil belajar. Pertanyaan yang ke-9 yaitu apa dampak yang terjadi bila proses belajarnya menyenangkan? Dampaknya yaitu anak senang dan selalu semangat dalam proses belajarnya sehingga anak akan senang melakukan atau mengulangi mengulangi kembali kegiatan bermain sambil belajarnya. Pertanyaan yang ke-10 yaitu apa dampak yang terjadi bila proses belajar tidak menyenangkan? Dampaknya yaitu anak merasa terbebani, terus dia merasa bosan, merasa tidak senang ya dalam melakukan kegiatan belajarnya sehingga dia merasa jenuh. Pertanyaan pertanyaan yang B itu mengenai small step system. Kita akan bahas satu persatu di small step system. Pertanyaan yang pertama yaitu apa pengertian dari small step system?
Small step system adalah proses belajar yang dilakukan secara bertahap. Pertanyaan yang kedua yaitu, mengapa proses belajar harus dilakukan secara bertahap atau small step system? Ya, yaitu maka tidak akan for learning ya kalau maka tidak akan for learning bila tidak small step system. Pertanyaan yang ketiga yaitu, apa tujuan dari small step system? Tujuan dari small step system adalah agar proses belajar yang menyenangkan dapat tercapai. Pertanyaan yang keempat yaitu, bagaimana cara agar motivator dapat mewujudkan proses belajar yang bertahap atau small step system? Yaitu motivator harus dapat melakukan kegiatan yang sesuai dengan kemampuan atau kemauan masing-masing anak. Pertanyaan yang kelima yaitu, apa dampak yang terjadi bila proses belajar bertahap atau small step system? Yaitu semua anak akan senang, bahagia, dan dapat menikmati kegiatan belajarnya. Pertanyaan yang keenam yaitu, apa dampak yang terjadi bila belajar tidak small step system? Yaitu anak lebih merasa cepat bosan, tidak memiliki semangat dalam melakukan proses belajarnya. Sekian jawaban tugas di luar kelas yang saya bisa jawab. Tetap semangat dan terus belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.